Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum man iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali orang-orang bergembira pada saat menyambut hari raya, tetapi sangat sedikit orang-orang yang bersedih ketika bulan suci Ramadan meninggalkan dia. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Dia rindu dengan bacaan Al-Quran. Dia rindu dengan sholat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya. Dia rindu bersahur dengan serentak. Dan inilah hanya terbetik kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa hari raya itu adalah tanda kemenangan, hari kemenangan bagi orang-orang yang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi pertanyaannya, siapakah orang-orang yang bergembira tersebut? Apakah orang-orang bergembira itu hanya puasa 3 hari di bulan suci Ramadan? Atau hanya puasa 10 hari pertama di bulan suci Ramadan? Tentunya tidak. Apakah orang yang bergembira di bulan suci Ramadan hanyalah orang yang bersenang-senang tidur sehari penuh di bulan suci Ramadan? Tentu jawabannya adalah tidak. Orang-orang yang bergembira di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sehingga mereka bergembira. Dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadisnya, ragima anfun ayyaqbila ramadhana falayyughfiralah. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mempergunakan bulan suci Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya dengan amaliyah-amaliyah yang sangat bermanfaat. Amaliyah sahur yang kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Salat tarawih begitu juga, yang kata Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana wa man qama lailatul qadar wa man qama ramadhana. Barang siapa yang berdiri malam melaksanakan salat malam di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Namun kadangkala di akhir dari bulan suci Ramadan, orang hanya sibuk dengan mencari baju yang baru. Ingat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hari raya bukanlah kita mencari baju yang baru, tetapi hari raya itu adalah ketika seseorang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses dalam belajar itu adalah orang yang sukses ketika dia mampu mengaplikasikan ilmu yang dia telah dapatkan di bulan suci Ramadan. Begitu juga seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik dia menjadi hamba yang bertakwa di bulan suci Ramadan, dia mampu mengaplikasikan ketakwaan tersebut di 11 bulan yang akan datang. Dan bahkan para ulama menjelaskan, ketika seseorang mendapatkan gelar ketakwaan, ijazah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti
dengan dia mampu melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada 11 bulan yang akan datang, sebagaimana dalam kaidah jazaul khair khairum ba'dah. Balasan kebaikan itulah kebaikan setelahnya. Ketika seseorang akan terbukti dia menjadi haji mabrur, bukanlah diukur ketika dia pergi ke tanah suci, bukan itu. Tetapi yang diukur adalah ketika dia balik ke kampung halamannya, apakah semangat dia beribadah di tanah suci sama dengan dia semangat beribadah di kampung halamannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu ketika kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan dan akan memasuki hari raya, bukanlah kita berlomba-lomba dengan baju yang baru, bukan kita bermegah-megahan dengan baju yang baru, tetapi yang paling inti adalah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadapan kita setelah hari raya 1 Syawal, kita akan diperhadapkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana qasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia tambah 6 hari pada bulan Syawal, kana qasiyamid dahar, maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh. Kadangkala orang hanya menganggap remeh bahwa itu adalah puasa yang sunnah, tetapi hal itu adalah hal yang bermanfaat, hal yang akan menambah pundi-pundi amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.